memutuskan ya seperti Mas Tony ingin tetap hidup single tapi bisa survive atau bertahan dengan pertama income, kedua juga dengan kebahagiaan diri. Memilih bidang, memilih mayor kita, Pak, ya saya sebut mayor ya. Bidang itu harus mutlak 100%, Mbak. Oke. Jadi kalau mau Anda dagang ya harus dagang 100%. Kalau Anda jadi seniman, mutlak harus dijalani seniman 100%. You're on listen to Kimi FM. It's all about Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Hi, welcome back with me Kimi and welcome to my podcast Listen to Kimi FM Season 2. Terima kasih buat kamu yang sudah dengerin selama ini dan masih di segmen We Will Talk About Single Fighter yang sukses di bidangnya. Maka di episode ini kita kedatangan narasumber pria yang profesinya sebagai komponis di Indonesia, Tony Prabowo. Hai Mas Tony. Halo Mbak. Oke, Mas Tony, kita mention Mas Tony adalah sebagai komponis di Indonesia. Kalau boleh tahu, komponis seperti apa sih yang digeluti oleh seorang Tony Prabowo dan apakah ini memang salah satu cita-citanya Mas Tony dulu dari kecil bisa menjadi seorang komponis besar? Ya, oke. Dari kecil memang saya sudah senang musik ya Mbak. Jadi sejak SD itu saya belajar senang mendengar musik. Terus kemudian bapak saya beli gitar, saya masih ingat. Terus itu SD itu, terus saya dia mengajari saya gitar. Ya tentu bukan rock, pasti bukan pop juga, tapi ya semi klasik lah kira-kira. Saya juga nggak tanya dia studi di mana atau bagaimana, pokoknya saya akhirnya belajar dan senang, saya tertarik dan tentu pasti saya tahun itu ya SD itu ya pasti senang inilah musik-musik rock pop gitu ya. Sampai akhirnya tapi di SD itu juga saya sudah mulai ingin belajar biola. Iya. Dan terus terang aja waktu itu yang saya ingat Idris Sardi itu aja saat itu ya. Nah kemudian tapi orang tua saya bilang bahwa sebaiknya harus lulus dulu SMA, selesai SMA dulu gitu lah. Tapi makin lama makin keinginan saya tuh makin besar banget. Sampai saya bahkan sudah memperjelas diri saya bahwa saya akan jadi musisi gitu ya. Terus SD itu juga saya kan sering ke Jogja. Terus melihat konser. Nah, kebetulan rumah orang keluarga lah ya. Itu ada di sebelah sekolah musik persis di Jalan Suryo Diningrat. Jadi kami menginap di sana. Terus malamnya nonton konser gitu kan. Itu sekitar SD lah. Sampai akhirnya masuk SMA. Terus udah nggak tahan lagi Mbak. Jadi saya memutuskan saya nggak menyelesaikan SMA. Oh, iya. Gitu. Akhirnya saya pindah ke Jogja. Jadi memang bisa dibilang perjalanan menjadi seorang komponis ini dimulai sedari remaja. Iya, dari SD. Iya, dari SD lah. Dari SD malah. Iya. Oh. SD pengen main biola dulu, kemudian tahun 74 itu saya berpikir saya pengen nggak merasa sreg dengan sebagai musisi instrumentalis, lebih senang yang mencipta jadi kreator juga ya Mas ya. Oke, berarti alat musik yang dikuasai oleh Mas Tony saat ini apa aja? Biola? Saya udah nggak main biola lagi Mbak, udah lama sekali. Sejak 79 udah nggak main lagi. Oke. Selain itu lebih tentu piano sedikit-sedikit lah ya. Piano, tapi yang ahli nggak ada. Oke. Komponis atau komposer itu kan betul. Di Indonesia itu kan memang gak banyak ya Mas, karena profesi ini kan bisa dibilang dalam tanda kutip kurang menjual. Betul. Untuk menghasilkan. Sangat. Gitu loh. Apalagi ya sekarang kita tahu ya kalau orang tua anaknya jangankan jadi komponis atau komposer, jadi anak band aja suka ditentang gitu kan. Untuk seorang Mas Tony Prabowo gitu, untuk menghadapi atau menjalani kehidupan, let's say untuk income atau mungkin ya activity sehari-hari gitu ya, daily activity, itu kan juga butuh budget atau biaya. Itu dari mana menghasilkannya? Iya betul, saya setuju. Artinya begitu memilih profesi sebagai seniman pada umumnya,
atau komponis pada khususnya lah saya sekarang ini kan, itu memang sudah pasti Mbak, income-nya tidak termasuk film ya, termasuk seni rupa, film semua, tari, teater, semuanya. Apalagi komponis sulit, komponis yang seperti yang saya pilih ya. Jadi saya kan memilih, artinya gini, pilihan saya itu komponis yang berangkat dari a classical western music, a classical contemporary western. Berarti benar musik klasik. Jadi berangkat dari anunya tuh, dasarnya berangkat dari musik klasik. Okay. Bahwa sekarang ini mungkin saya juga akan bikin gamelan atau segala macam, itu hal lain. Tapi yang saya pelajari, yang saya tekuni adalah komponis yang dari jalur a classical, a contemporary, western, atau classical western music bisa. Oke. So far masterpiece-nya yang Mas Tony untuk sharing ke sebutannya apa ya, pendengar atau mungkin penikmat musik yang Mas Tony garap itu lebih kemana sih untuk kalangan usianya? Karena kan jazz ya, atau gimana? Saya bukan jazz, Mbak. Saya musik kontemporer. Kontemporer yang berangkat dari klasik barat. Oh berarti beda ya dengan jazz. Oke. Karena kan kalau nggak salah, koreksi saya, awal-awal kan kita kenal Mas Tony sempat ngurusin buat musisi jazz di Indonesia gitu kan? Sebagai kuratornya. Bekerja di Salihara. Oh gitu. Nah berarti kan di sini menarik nih ya, dua bisa bilang dua jenis musik yang berbeda, satu jazz, satu klasik gitu. Mas, ini kan podcast Listen to Kimi FM untuk menjadi support system to our listeners. We will talk about single fighter yang sukses di bidangnya. Dan Mas Tony sendiri yang saya tahu adalah seseorang yang pernah menikah waktu itu ya, sebagai single fighter saat ini. Apakah sebagai seorang single fighter dan sekarang sebagai seorang komponis juga gitu, Mas Tony menjalaninya ada sedikit let's say beban karena dari teman-teman atau keluarga ya lebih banyak yang berpasangan atau lebih banyak yang berkeluarga? What do you think? Oh, aku lebih seneng sekarang. Oh iya? Oh gitu. Dari dulu saya tidak pernah berniat menikah. Dari dulu, Mbak, dari sejak masuk IKJ ya, LPKJ sorry. Jadi sejak tahun 76, 77 itu saya sudah begitu masuk, begitu melihat betapa seriusnya musik ini ya. Waduh, berat ini, butuh waktu, butuh ke konsentrasi, butuh keseriusan yang sangat dalam lah. Dan tanpa disadari itu saya nggak punya niat itu. Oh dulu. Nggak berniat punya pasangan hidup, istri sorry. Tapi kalau teman pacaran ya oke aja. Tapi kalau memilih untuk menikah sih, saya nggak pernah, jarang sekali. Bukan jarang, hampir tidak pernah berpikir tentang itu. Dan pada akhirnya Mas Tony menikah, itu ceritanya gimana? Dijodohinkah atau gimana? Itu menarik itu pertanyaan. Bagaimana ya? Saya tentu tidak berniat ya, nggak ada niat itu. Ketemu orang gitu, putus dari orang ini, ketemu orang lain, putus dari pokoknya gitu. Akhirnya waktu itu umur saya 51 udah, bayangin aja. Nah calon pasangan saya itu umur 30, jadi beda 21 tahun. Wow. Ya. Dan dia bidangnya juga kesenian tari dia. Dari Mangkunegaran, tari tradisi. Nah dia tradisi, saya enggak. Ya kan. Saya sudah bilang sama dia bahwa saya enggak berniat menikah gitu, lebih dari satu kali. Terus kemudian melalui proses segala macam, dan akhirnya saya udah ketemu orang tua saya. Terus tiba-tiba kakak dan adik saya juga tanpa sepengetahuan saya, mereka datang ke Solo. Mereka kan dari Jogja.
datang ke Solo tanpa sepengetahuan saya untuk menemui orang tua calon istri saya gitu. Seperti ini aja Mbak, seperti terpaksa juga enggak, tapi kok ya dicoba aja deh gitu. Berapa lama menjalani hubungan itu? 4 tahun. Hanya 4 tahun. Berarti menikahnya usia 50-an itu? 51. Wow. 2007. 2007. Berarti kalau 2007 Mas 51, sekarang sudah lebih 65 saya sekarang. 65. Serius? But you don't look like a 65 loh. 65 loh. Maksud aku serius Mas udah 65 tahun. Iya. Masa sih? Gokil. Listeners, kamu mesti lihat nanti ya Mas Tony hadir di Listen to Kimi FM lewat foto dan juga nanti lewat foto bareng sama saya, punya dan profilnya. Mas Tony tuh ya saya pikir tadi 50 malah paling mentok gitu ya. Saya mau nanya usia kan gak enak ya, langsung ketemu nanya usia, kita ngobrol dulu gitu kan, ngalir ngidul gitu kan. Hingga akhirnya 65 tahun dan masih aktif. Masih aktif. Kelihatan jiwa muda gitu kan. Rahasianya apa Mas Tony? Enggak tahu. Gue aja umur masih 30-an udah capek gitu, apa-apa gampang lelah. Mas Tony kan pasti perlu energi banget kan, apalagi bisa bilang mengajar juga gitu kan. Apakah itu pengaruh karena sebagai orang musik seperti itu? Enggak tahu Mbak, yang pasti cita-cita saya besar banget. Sorry. Apa tuh? Iya, oke. Pokoknya saya bahkan sampai mati, pokoknya saya harus goal ini harus tercapai gitu aja. Tujuan ini saya harus tercapai, udah gitu aja. Dan ya harus iyalah pokoknya bagaimana memasyarakatkan musik kontemporer di Indonesia ini bisa seperti bisa layak lah gitu. Gitu aja. Dan nggak pernah berhenti saya itu. Oke, jadi memang benar-benar fokusnya ke sana. Ya. Gitu. Karya yang sekarang lagi dikerjain apa aja Mas, by the way? Saya baru saja menyelesaikan opera, itu opera yang keempat. Opera di Indonesia atau di luar? Di Indonesia. Oke. Dan produksi besar, ya. Produksi besar tuh jumlah uangnya besar, jumlah castingnya besar, terus krunya orang yang bekerja tuh banyak tuh 70 orang lebih. Terus itu akhir 2019. Nah berikutnya ini saya mau bikin ini Mbak, konser akapela. Konser akapela. Tunggal tuh artinya saya sendiri. Akapela sekitar 1 jam lah kira-kira. Akapela tahu ya, jadi kor. Iya, kor. Tanpa iringan. Iya, benar-benar musik suara aja gitu kan. Sekitar 1 jam. Wow, keren banget dengan berbagai macam karakter suara dong kalau kita masuk akapelanya. Ya. Artinya saya sudah menulis sejak tahun 2018 lah. Sudah bekerja 2018, masih sekitar 80% sekarang ini. Oke. Mas Tony ngomong kalau untuk karirnya sendiri udah udah sampai menurut Mas Tony ini udah sampai di titik yang Mas Tony cari belum sih, atau memang masih mencari lagi dan mencari lagi? Masih mencari lagi, Mbak. Walaupun sekarang sudah katakanlah sudah berkarya di usia matang seperti ini ya Mas? Iya, masih Mbak, masih belum puas masih gitu jauh, ya. Iya betul. Makanya saya bilang tadi saya punya cita-cita yang di sini gitu. Sorry tadi saya belum jawab, Mbak. Anda tanya tentang itu, kalau saya tentang income tadi ya. Iya. Iya itu. Dari mana? Saya ini waktu tahun 90-an itu ya sekitar umur berapa waktu itu ya? 40-an lah Mbak. Itu lagi banyak di luar. Jadi saya kan di sana lebih laku, lebih. Di luarnya tuh di mana? Saya banyak di New York. Banyak di. Keren. Terutama New York saya sering banget. Dari 94 ya. 87 saya udah ke sana, tapi pokoknya mulai 94 itu saya aktif banget di luar. Dan banyak bermain di sana. Dibanding di Indonesia. Jadi saya tergantung sekali dengan pemain dari barat ya.
dan mohon maaf nih, waktu itu memang saya belum yakin bahwa musisi bagaimana ya. Pertama, musik ini ininya sangat niche ya, sangat kecil kan. Dan masyarakatnya nggak belum bisa appreciate seperti bagaimana di luar. Nah, jadi saya tergantung sekali dengan pemain dari barat waktu itu. Itu sampai lama tuh 15 tahunan, dan sering banget saya keluar. Dan sekarang saya malah terbalik, saya harus bisa memanfaatkan orkes Indonesia atau ensemble atau orkes yang harus mampu memainkan karya-karya yang sesulit apapun lah gitu. Untuk di luar. Enggak, main di sini tetap. Oh, main di sini. Di luar. Tapi dulu kan enggak, Mbak. Saya kalau main itu, Mbak, saya ngundang grup dari luar. Oh. Jadi kalau saya mau main opera gitu ya, mengundang pemainnya itu, orkesnya itu dari luar. Makanya mahal sekali kan. Nah itu. Nah, sekarang saya enggak. Saya sudah yakin dan terbukti bisa waktu opera saya terakhir kemarin 2019 akhir. Iya. Tapi masih dengan konduktor dari luar. Iya. Nah itu dia yang menjadi pertanyaan saya adalah. Sorry Mbak, satu lagi kembali ke income tadi. Nah saya hidup melalui Salihara saya. Sekarang? Sebagai kurator tari dan musik sejak tahun 2008. Nah 2007, itu. 2008. Iya. Tadi juga kan Mas Tony waktu kita ketemu kan mau mention nanti juga ada mau dengan Salihara kan. Saya sebenarnya sih familiar dengan nama Salihara ini gitu. Tapi supaya lebih jelas sih, ini langsung datang dari Mas Tony. Salihara itu sebetulnya lebih kemana sih Mas arahnya? Karena kan banyak ya kayaknya, apa emang itu khusus wadahnya seniman di situ? Karena kan kayaknya nggak hanya musik kan di Salihara itu, semua. Oke, Salihara itu sebenarnya komunitas seni lah ya. Komunitas seni. Ya. Apakah isinya orang-orang IKJ juga? Ya enggak, yang terdiri dari multidisiplin, ada seni pertunjukan. Seni pertunjukan itu musik, tari, teater. Kemudian ada orang sastra banyak banget, ada Gunawan Muhammad, ada Ayu Tawin, Nirwana Dewa, pokoknya banyak lah. Banyak sastrawan di situ. Kemudian diskusi tentang film, muter film, diskusi tentang seni rupa, filsafat bahkan, termasuk agama, macam-macam. Nah, tapi yang pasti Mbak, yang acara reguler itu kami punya gedung pertunjukan, namanya Black Box. Nah, Black Box Salihara ini hanya satu-satunya di Indonesia yang berstandar internasional. Di mana tuh? Di Jalan Salihara. Oh, di Jalan Salihara ini. Itu satu-satunya di Indonesia. Isinya apa? Isinya gedung hitam. Kenapa Black Box? Nah, nanti saya ceritakan sedikit lagi. Jadi Black Box itu hanya kotak hitam, Mbak. Kotak hitam, ada tempat duduk, ada panggung, tapi panggungnya bukan naik. Iya. Kalau naik ini namanya proscenium kan. Ini biasa langsung tempat duduk. Terus ini flat aja. Jadi ya gitu. Jadi nggak harus tinggi. Nah itu sudah mulai ada di Eropa sejak tahun akhir 60 lah. Tujuannya adalah bukan lagi proscenium yang terus kan, jadi antara penonton dengan panggung itu kan harus ada jarak sekitar 5-7 meter ya. Ini nggak ada, udah langsung penonton, langsung panggung sini udah. Nah itu memang seni baru, seni kontemporer itu lebih banyak sering memakai tempat yang itu. Jadi tempat yang lebih bisa fleksibel, alternatif. Itu namanya ya flat floor, jadi kan ini tempat duduk, terus langsung panggung. Nah itu hanya ada di Salihara. Hanya di Salihara. Dan kenapa? Ada beberapa di tempat-tempat tertentu, di komunitas yang lain juga ada, tapi ya masih yang kecil. Kemudian semua peralatannya nggak layak seperti yang Salihara. Kalau Salihara lengkap udah. Lengkap ya. Kenapa Black Box tadi Mas? Apa ada sejarahnya? Saya yang mengusulkan. Saya ingat betul, saya mengusulkan pada waktu rapat pertama kali di Hutan Kayu dulu kan. Sebelum ada Salihara itu ada teater Hutan Kayu. Mas punten mau dideketin lagi mikir jauh. Sebelum ada Salihara tuh ada teater Hutan Kayu. Nah itu
berdiri sejak 1997. Nah, pendirinya itu saya termasuk pendiri, tapi yang pemiliknya itu Mas Gunawan Muhammad, yang punya Tempo. Dulu pernah menjadi pimpinan redaksi Tempo sampai 40 tahun ya, kalau nggak salah. No, berapa tahun ya? 20 tahun lebih lah. Oke. Nah, itu yang punya. Tempo dibredel kan sama ininya Soeharto, terus begitu Tempo dibredel 1994, kemudian beli gedung di Hutan Kayu itu, bikin gedung. Pertunjukan yang masih lebih kecil, saya lihat sekarang udah gede gitu. Iya, Oke, wah, berarti memang bisa dibilang untuk awal mulanya sejarah Salihara itu juga Mas Tony sangat terlibat di dalamnya, gitu kan? Oke, Mas Ton, kembali lagi nih sebagai support system di podcast Listen to Kimi FM ini kan, Mas Tony salah satu komponis yang bisa dibilang sukses nih sebagai orang yang sangat fokus di bidang komponis atau musik ini, gitu kan? Sekarang untuk memberikan support system to our listeners, khususnya buat single fighter, kan tadi Mas Tony bilang sebenarnya Mas Tony juga kepikiran nggak pernah mau nikah gitu, tapi ada jodohnya, katakanlah seperti itu, namun gagal gitu kan, hingga akhirnya sekarang menjadi seorang single fighter. Bisa jadi sekarang yang lagi dengerin ini karena memang buat support system to our listeners single fighter, pengen sukses juga nih Mas, menjadi seseorang yang didalami lah bidangnya apapun itu ya, listeners kamu lagi mendalami bidang apapun itu, tapi kendalanya adalah omongan-omongan yang gak enak dari sekitar, dari keluarga, teman, apalagi saudara lah ya, yang bilang lu kenapa sih nggak nikah, atau lu kenapa sih cerai, lu kenapa sih single gitu. Nah, Mas Tony sendiri pernah nggak ngalamin posisi seperti itu dan menghadapinya seperti apa supaya sekarang ya Mas Tony tetap fokus menjadi seorang komponis gitu? Wah, nggak pernah dengar Pak. Oh gitu. Iya, artinya saya nggak tahu apa karena itu di kalangan saya, di lingkungan saya, atau orang lain, kalangan lain juga mengalami hal yang sama. Kalau saya sih nggak pernah ada protes, termasuk dari kakak dan adik saya sendiri. Berapa bersaudara beda Mas? Saya 3. Mas Tony anak kedua. Saya kedua. Yang tengah. lain perempuan. Itu kayaknya nggak ada protes. Berarti beruntung ya Mas Tony berada di lingkungan seperti itu. Beruntung aja, nggak ada Pak proses. Oke. Siapa yang menyuruh saya kawin? Nggak ada. Malah ragu-ragu kenapa sih kawin gitu. Oh gitu. Itu banyak pertanyaan itu. Kenapa menikah Tony? Nah itu waktu saya menikah itu semua kaget ya. Banyak protes dan kaget. Oke. Jadi ini menarik nih, listeners. Biasanya kan kalau ya ada aja gitu ya omongan yang nggak enak ke kita, tapi Mas Tony tuh sama sekali nggak terima omongan yang nggak enak itu, malah nggak dengar sama sekali gitu. Ya, saya kalau ada omongan itu ya dengan gampang lah ngomong, dengan gampang dijawab gitu. Kebetulan tidak ada, rasanya hampir tidak saya nggak mendengar loh. Oke. Nah kalau misalkan Mas Tony bisa dengan gampang menjawab, enaknya jawab seperti apa sih supaya teman-teman lagi dengerin juga sekarang yang single fighter nih ngerasa walaupun gue single gue bisa sukses loh dan bisa bahagia tentunya. Kalau yang soal single dan bisa sukses itu hal lain ya. Tapi artinya single sukses dan tidak single sukses itu kan hal yang berbeda. Artinya itu nggak bisa dicampurkan dengan soal bahwa kalau seolah-olah kalau single, jadi bagaimana artinya? Apakah Anda berpikir bahwa sukses itu harus tidak single kan? Enggak gitu kan? Enggak kan? Oke. Iya, jadi artinya kalau harus menjawab pertanyaan bahwa kenapa enggak menikah atau kenapa enggak mau menikah lagi atau gimana ya bilang aja, saya enggak berniat. Jadi tinggal jawab apa adanya. Satu lagi mungkin kalau saya boleh menjawab diri saya sendiri saat ini, bukan mewakili orang lain, saya merasa bahwa sendiri itu lebih gampang hidup, lebih apa ya, lebih bisa menentukan apa yang kita mau. Ya. Kayaknya gitu. Jadi sekarang memang pilihan seperti itu kayaknya Mas. Kayaknya ya. Pilihan dan nggak ada tanggungan, nggak ada. Kan kalau tanggungan berat loh Pak. Loh itu saya udah melihat banyak teman-teman saya yang
begitu menikah itu problem. Problem karena harus berpikir tentang hidup besok gitu bersama partnernya, apalagi kalau udah punya anak. Nanti memikirkan mertua, memikirkan banyak macam-macam. Iya. Bagi saya sendiri sih jauh lebih mandiri, lebih mudah menentukan kita apa yang kita mau. Iya, lebih nyaman juga kayaknya Mas ya. Dan itu pilihannya Mas Tony. Ya. Jadi buat yang lagi dengerin, jangan takut untuk memilih hidup kamu sih. Dan ya maksud saya jangan peduli juga kali ya kata orang, walaupun itu pilihan kamu. Orang lihatnya kenapa harus sendiri sih? Karena kan di Indonesia ini ya Mas, kalau kita hidup sendiri tuh ada aja omongan gak enak gitu kan. Betul, ya inilah, ya itulah gitu kan. Oke. Nah, next sebelum kita closing, apa nih yang menjadi rencana besarnya Mas Tony? Bisa jadi ini juga menjadi support system yang lagi dengerin. Oh iya ya, Mas Tony aja bisa begini, gue harusnya bisa juga nih. Dan bisa lebih sukses lagi ke depannya dengan rencana-rencana itu. Ya, saya sih aja Mbak, harus meyakini bahwa semua apa yang saya harapkan, yang saya impikan itu tercapai. Itu bahkan mendekati mutlak itu. Mendekati mutlak artinya harus bisa. Karena saya tidak bercita-cita menjadi kaya, nggak mau bercita-cita menjadi punya rumah di Menteng gitu, enggak. Saya bercita bagaimana membuat masyarakat kesenian ini lebih bisa menikmati seni baru. Itu aja tuh tujuan saya. Oke. Berarti ada tujuan yang harus dicapai. Dan itu sampai mati tuh Pak. Udah janji saya, udah komit. Keren banget Mas Tony. Mati itu betul-betul. Keren banget, makanya itu menjadi satu dedikasi lifetime. Ya, dan saya nggak mau kompromi dengan kesenian saya, itu nomor satu. Kompromi itu artinya misalnya tiba-tiba saya harus bikin musik pop gitu, saya nggak mungkin itu. Saya tidak mengatakan musik pop, saya tidak mengatakan saya anti pop, atau saya tidak mengatakan saya benci pop, tapi untuk memindah demi hidup saya harus membuat musik pop, ya kayaknya keberatan saya. Okay. Pokoknya begitu Pak, intinya saya tetap masih mendengar musik pop sampai hari ini, masih mendengar musik di luar musik saya hampir tiap hari mendengar, dan tidak anti saya, tidak satu pun pernah saya anti dengan musik yang lain. Tapi untuk harus berbuat seperti itu ya kayaknya enggak, apalagi kalau demi uang ya agak susah. Berarti passion nomor satu. Ya, Oke, kalau gitu kita bisa ambil poinnya atau garis benang merahnya adalah seorang Tony Prabowo, komponis Indonesia yang berdedikasi tinggi di bidangnya sampai mati gitu, istilah yang Mas Tony sampaikan. Dan ini juga untuk teman-teman yang sedang mendengarkan, jangan takut bahwa walaupun kamu hidup sendiri, single life, kamu bisa tetap fokus, bisa tetap bahagia dan sukses khususnya gitu kan. Mas Tony, terakhir nih sebelum kita closing, benar-benar sebelum closing, apa yang ingin disampaikan Mas Tony untuk pendengar sekali lagi yang ya mungkin memutuskan ya seperti Mas Tony ingin tetap hidup single tapi bisa survive atau bertahan dengan pertama income, kedua juga dengan kebahagiaan diri. Memilih bidang, memilih mayor kita, ya saya sebut mayor ya. Bidang itu harus mutlak 100% Mbak. Jadi kalau mau Anda dagang ya harus dagang 100%. Kalau Anda jadi seniman, mutlak harus dijalani seniman 100%. Mutlak udah gak. Kalau dia hanya sekedar cari duit dari keseniannya, ya sebaiknya enggak. Sebaiknya ganti profesi. Demikian juga bidang yang lain harus mutlak. Kalau saya sih komit, harus mempunyai komitmen 100% terhadap bidang yang udah kita pilih itu. Jadi biar ketahuan juga hasilnya ya Mas ya. Iya. Biar ketahuan. Hanya itu toh Mbak syaratnya. Iya. Dan harus involve ke bidang tersebut. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimi FM Session 2 bersama Tony Prabowo. Jangan lupa simak episode terbaru setiap minggu di pemutar podcast kesayangan kamu. So stay tuned, listen to Kimi FM. Bye.